saya Grace Anastasia Marbun. Saya adalah mahasiswi Politeknik Negeri Medan, Prodi Administrasi Bisnis dari kelas AB5H. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah public relation ada di dunia. Pada tahun 1809 itu adalah momen lahirnya public relation. Kemudian dilanjut lagi pada tahun 1854 dan konsep dasar public relation pertama kali dikemukakan oleh Livy. Dan kemudian pada tahun 1912 public relation mulai dipakai dan juga mulai dipakai lebih terarah, lebih detail dan dikenal oleh seluruh masyarakat luas. Dan untuk sejarah public relation di Indonesia sendiri, public relation di Indonesia lebih dikenal dengan kata humas, artinya yang berarti hubungan masyarakat. Nah, di mana pada tahun 1954 diterapkan oleh jajaran kepolisian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari public relation. Nah, secara etimologis, public relation terbagi dari dua kata. Kata pertama yaitu public yang berkaitan dengan stakeholder. Artinya, suatu individu atau suatu kelompok yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan di mana keberadaannya bisa mempengaruhi keberhasilan perusahaan atau organisasi tersebut. Dan kata kedua yaitu kata relation yang berarti hubungan. Dan menurut Frank Chevskin, public relation itu individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar antara satu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik dan berlandaskan saling pengertian. Di sini kemudian saya akan menjelaskan fungsi dan peran public relation. Peran utama public relation itu adalah membangun citra perusahaan tersebut. Nah, untuk membangun citra perusahaan tersebut, si public relation dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Dan untuk pengalaman, public relation bisa membuat gathering kepada publiknya. Kemudian untuk fungsi dari si public relation itu adalah sebagai fungsi jembatan, terus kemudian sebagai juru bicara, kemudian dia akan menulis pidato, menulis iklan yang bersifat narasi, dan juga sebagai pemecah masalah. Kemudian saya di sini akan menjelaskan juga apa sih perbedaan public relation, advertising, marketing, dan juga sales. Nah, pertama marketing. Marketing itu berbicara tentang strategi pemasaran yang mencakup konsep 4P dan 7P. Sedangkan sales adalah berbicara tentang langkah apa aja sih yang akan ditempuh untuk menanggapi tuntutan pasar secara langsung dan memperkenalkan produk baru. Yang ketiga yaitu advertising. Advertising adalah itu berbicara tentang informasi yang bersifat persuasif, di mana persuasif artinya mengajak. Jadi advertising itu tujuannya untuk mengajak calon pelanggan untuk membeli suatu produk yang ada di perusahaan tersebut. Berbeda halnya dengan public relation. Public relation juga sama-sama memberikan informasi, namun public relation memberikan informasi tentang visi misi perusahaan, kebaikan perusahaan, atau apapun yang berhubungan dengan perusahaan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan apa sih kriteria public relation yang harus saya miliki. Pertama yaitu saya harus mampu bersikap baik, maksudnya saya harus mampu menghadapi setiap karakter orang. Kemudian saya menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yang ketiga, saya harus kreatif, di mana kekreatifan sangat dibutuhkan ketika adanya masalah. Saya harus mampu untuk memecahkan masalah tersebut dengan ide-ide yang saya punya. Dan yang keempat, saya harus menambah wawasan saya, seperti membaca buku, membaca informasi, atau mencari tahu di internet dan di media lainnya. Kemudian saya
bisa berkomunikasi secara baik, di mana komunikasi sangat penting untuk menunjang keterampilan saya dalam berbicara. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai public relation, sejarahnya, fungsi dan perannya, dan juga kriterianya. Jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya.